Masyarakat Indonesia pada saat ini semakin menuntut kemudahan dan percepatan dalam memberikan pelayanan. Atas tuntutan tersebut mendorong sistem pelayanan secara cepat, transparan, bebas dari pungutan liar, serta bebas dari praktek-praktek korupsi. Komitmen tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Wujud nyata dari percepatan pemberantasan korupsi, pada 8 Desember 2010, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencanangkan kampanye anti korupsi Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tindak lanjut dari komitmen ini, Inspektorat Jenderal merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menetapkan 8 satuan kerja wilayah bebas korupsi meliputi pelayanan terpadu administrasi hukum umum, khususnya pelayanan sistem administrasi Badan Hukum Umum atau SABH yang berkaitan dengan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dan yayasan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk mendukung transparansi, sistem administrasi Badan Hukum dilengkapi dengan kamera CCTV yang dipantau langsung dari ruangan Direktur Perdata. Saya sih sebagai notaris saya terbantu sekali ya di sistem yang baru ini ya, lebih cepat, terus tertib. Kita menunggu sesuai nomor aturan yang sudah disiapkan gitu kan. Udah nggak ada, udah bagus sekali ya, malah makin tertib gitu. Jadi kita udah tahu berapa besar yang kita harus keluarkan kan ya. Satuan kerja lain adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di provinsi yang meliputi pelayanan jasa fidusia, permohonan kewarganegaraan, yayasan dan hak kekayaan intelektual. Secara bertahap pelayanan di kantor wilayah dalam rangka wilayah bebas korupsi akan terus dikembangkan karena secara kantor wilayah merupakan ujung tombak pelayanan hukum yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Satuan kerja berikutnya yang termasuk wilayah bebas korupsi adalah Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di UPT Imigrasi, penetapan pelayanan kategori bebas korupsi adalah pelayanan permohonan paspor perorangan. Tentunya secara bertahap pelayanan keimigrasian lainnya akan terus didorong untuk pembenahan dalam rangka mewujudkan pelayanan keimigrasian yang bebas dari korupsi. Saya kebetulan mau diajak saudara ke Singapura. Nah ini perpanjangan aja udah habis, jadi saya perpanjang. Sesuai ini pada 270, puas banget. Unit pelaksana teknis lainnya yang ditetapkan wilayah bebas korupsi adalah Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi layanan kunjungan, informasi dan kunjungan, serta layanan kesehatan warga binaan dan pemberian remisi. Kayaknya pelayanan bagus ya, terus tata caranya itu kita ngelihat juga bagus untuk kesehatan, dan ini sehari-harinya kelihatannya itu juga puas. Anak saya di sini nggak sakit-sakitan. Seiring dengan komitmen dunia dalam pemberantasan korupsi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mendapat kepercayaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelenggarakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember 2011 di Convention Hall Masjid Raya Jawa Tengah Semarang yang disiarkan secara langsung oleh TVRI Nasional. Menteri Hukum dan HAM menegaskan bahwa acara Hari Anti Korupsi jangan hanya sebagai seremonial, hanya mengingat-ingat, tetapi juga sebagai salah satu jihad untuk melawan korupsi. Jihad ini membutuhkan pasokan peluru dan penembak jitu. Tiada henti untuk memukul mundur dan melumpuhkan musuh bersama kita semua. Karena korupsi adalah teroris sejati yang menghambat kita menuju bangsa yang makin adil, makin demokratis, dan makin sejahtera. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM melaporkan berbagai keberhasilan serta langkah yang telah diambil dalam rangka pemberantasan korupsi. Dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dari tahun 2004 hingga 2011 telah menangani 417 kasus dan telah menyelamatkan uang negara lebih dari 800 miliar rupiah. Selain itu, Menkumham mengatakan bahwa dalam rangka penghematan keuangan negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP sejak tahun 2008 sampai 2011 telah melakukan audit keuangan negara secara akuntabel dan profesional.
Adapun hasil yang dibuahkan dari area pencegahan korupsi antara lain laporan hasil kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Pada tahun 2004 persentase tingkat kepatuhan 49,16%, sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 81,65%. Hal tersebut menguatkan makin berjalannya sistem pencegahan dan makin tingginya kesadaran penyelenggara negara untuk menjaga integritasnya. Telah terjadi perbaikan pula dalam hal pelayanan publik. Saat ini, hampir seluruh instansi pemerintahan memiliki pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang melayani pengaduan masyarakat baik melalui surat, SMS, telepon maupun online. Khususnya di kementerian diwujudkan dalam Pusat Pelayanan Jasa Hukum Terpadu. IPK Indonesia pada tahun 2011 kini mencapai 3, naik 1 basis poin dari IPK 2 di tahun 2004. Kenaikan IPK tersebut adalah peningkatan tertinggi di antara seluruh negara ASEAN dalam rentang waktu yang sama. Setelah Menkumham memberikan laporan, Presiden SBY menyampaikan instruksi dan arahannya kepada seluruh pejabat yang hadir pada acara tersebut. Dalam arahannya beliau mengatakan bahwa laporan yang baru saja dikatakan oleh Menkumham bukan saja hanya untuk dirinya semata, akan tetapi laporan tersebut untuk rakyat Indonesia. Agar rakyat Indonesia tahu bahwa negaranya serius memberantas korupsi. Rakyat butuh action, bukti, angkat fakta, dan angka. Kemudian Presiden juga menceritakan bahwa dirinya juga mengajak negara-negara lain dan tetangga untuk bersama-sama bekerja sama memberantas korupsi karena korupsi saat ini sudah menjadi masalah global. Negara lain, termasuk tetangga-tetangga kita, juga harus melakukan hal yang sama dan bisa bekerja sama. Di negara lain, saya berbicara seperti ini bukan hanya di Indonesia. Saya sampaikan di banyak sekali forum global, termasuk dalam forum G20, forum APEC, forum ASEAN Plus, yang intinya mewakili saudara semua, memahami bahwa persoalan korupsi ini persoalan bersama pada tingkat dunia. Presiden SBY mengatakan, jangan ada negara yang menerima atau menjadi sarang koruptor, apalagi jika ada negara yang menjadi penadah yang mengambil kekayaan kita. Dalam arahan tersebut, Presiden SBY juga memberikan instruksi kepada seluruh institusi penegak hukum di Indonesia untuk melakukan beberapa hal, antara lain adalah meningkatkan upaya penegakan hukum, mengutamakan pencegahan korupsi. Karena bila korupsi sudah terjadi, proses pengembalian uang negara tidaklah mudah. Kemudian Presiden SBY juga mengingatkan para pejabat agar memprioritaskan kasus korupsi yang besar. Jangan kita membuang-buang waktu dan tenaga hanya untuk kasus-kasus kecil. Lalu, intensifkan para penegak hukum dalam hal pencegahan korupsi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pengadaan barang dan jasa, benturan kepentingan, serta akses pemilihan kepala dan wakil kepala daerah pilkada. Prioritaskan penyelesaian kasus-kasus korupsi besar. Jangan yang kecil-kecil, menyita waktu terlalu banyak, tetapi yang besar-besar justru lepas. Untuk melaksanakan arahan dan instruksi Presiden di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kementerian Hukum dan HAM akan melanjutkan pencanangan wilayah bebas korupsi tahap kedua pada tanggal 9 Januari 2012 terhadap 293 satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Segera menyusul dalam waktu tidak lama, seluruh satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM akan ditetapkan sebagai wilayah bebas korupsi. Mari kita wujudkan Kementerian Hukum dan HAM bebas korupsi.